Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saya Muhammad Ubaidillah Al-Amin, NIM 181091103, dan teman saya Izul Haq Pandanarang, NIM 18109110122. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan tujuan dan isi kurikulum. Matkul perkembangan kurikulum PAI yang diampu oleh Bapak Khairul Huda MPDI. Yang pertama, mengenai pengembangan tujuan akan saya jelaskan sendiri. Di sini ada 4 poin yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu adalah merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Jadi, maksudnya adalah merevisi atau memperbarui kurikulum sebelumnya. Maksudnya adalah kurikulum yang sebelumnya masih ada kekurangan, banyak kekurangan. Jadi di sini kita perbarui, kita revisi hingga kekurangannya itu menjadi tidak ada, seperti itu. Yang selanjutnya, menginovasi. Yang ketiga adalah beradaptasi dengan perubahan sosial. Yang keempat yaitu adalah mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Ya, jadi di sini tujuan pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama adalah merekonstruksi kurikulum sebelumnya, menginovasi, beradaptasi, dan yang tadi. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan kurikulum, ada 7 poin yang saya cantumkan. Yang pertama atau tahap pertama, studi kelayakan dan kebutuhan. Jadi harus diuji dulu, sudah layak atau belum, dan apa harus ada kebutuhan yang lainnya. Kemudian tahap kedua yaitu adalah penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Ya, jadi di konsep dulu bagaimana sistem atau konsep awal perencanaan kurikulumnya. Yang ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Yang keempat, tahap keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Nah, jadi ketika tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sudah selesai, sudah clear ya. Di tahap keempat ini kita melakukan uji coba ya, langsung di lapangan. Tahap kelima yaitu adalah pelaksanaan kurikulum. Tahap keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Nah, di sini di tahap ke-6 ini dinilai dan dipantau kurikulumnya yang telah kita konsep, yang telah kita buat. Dan yang tahap terakhir yaitu adalah tahap perbaikan dan penyesuaian atau tahap evaluasi. Jadi dievaluasi apakah masih ada kekurangan atau kelebihan. Jadi misalkan ada kekurangan yang masih banyak, maka kita perbaiki sampai kekurangannya itu tidak ada, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari 4 tujuan pengembangan kurikulum di atas tadi. Pengembangan tujuan kurikulum merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, sebab tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, serta sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang selanjutnya, isi dan materi kurikulum akan dijelaskan dan disampaikan oleh saudara saya, Izul Haq Pandanarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Mas Ubed
karena telah menyampaikan tentang materi pengembangan tujuan kurikulum. Dan selanjutnya yaitu saya yang akan menjelaskan tentang isi atau materi kurikulum itu sendiri. Jadi bahan atau materi kurikulum ini adalah sebuah isi atau muatan di mana dalam upaya untuk mencapai tujuan dari kurikulum itu sendiri. Dan dari isi atau materi ini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu sumber-sumber materi kurikulum. Dari isi atau materi kurikulum ini terdapat 3 sumber, yakni antaranya masyarakat beserta budayanya. Maksudnya di sini yaitu dari isi atau materi kurikulum ini yang pertama kita menyesuaikan sebuah materi pembelajaran atau isi dalam kegiatan serta tujuan yang sesuai dengan budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu siswa. Tentunya dalam isi atau materi kurikulum ini terdapat siswa sebagai sumber dalam upaya kegiatan pembelajaran. Karena jika tidak ada siswa, maka sebuah bahan atau materi dalam kegiatan pembelajaran tidak akan terlaksana. Dan yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu pengetahuan sangat berperan penting dalam isi atau materi kurikulum di dalam sumber kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, mengenai langkah-langkah sumber-sumber materi kurikulum, antaranya identifikasi kebutuhan. Maksudnya di sini yaitu kita harus menyesuaikan kebutuhan apa yang harus diisi dalam sebuah muatan atau materi-materi yang terdapat dalam kurikulum. Apakah sudah sesuai dengan tujuan ataupun kehendak yang akan dicapai. Dan yang kedua yaitu mendapatkan bahan kurikulum. Tentunya dalam mendapatkan sebuah bahan untuk kebutuhan dalam kurikulum ini sangat tidak begitu gampang dalam mendapatkannya, karena dibutuhkan sebuah perencanaan atau proses yang matang serta keseriusan yang sungguh-sungguh dalam membuat sebuah bahan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam isi atau muatan kurikulum itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu analisis bahan. Jadi setelah kita mendapatkan bahan untuk isi atau materi kurikulum, kita harus menganalisis data-data apakah yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yang cocok dalam kegiatan untuk isi-isi sumber-sumber materi yang akan kita gunakan dalam materi kurikulum itu sendiri. Dan yang keempat yaitu penilaian bahan. Setelah itu kita menganalisis dan menilai keakuratan dari bahan yang akan diisi di dalam kurikulum itu. Apakah sesuai dengan ketentuan kurikulum yang kurikulum yang ideal atau yang diharapkan. Dan yang kelima, membuat keputusan bahan, yaitu setelah kita menentukan bahan, maka kita membuat sebuah keputusan dengan terakhir menyeleksi bahan itu. Kalau memang sudah fix atau terencana dengan baik, maka
ya dibuat keputusan akan menggunakan isi atau materi dari bahan itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis-jenis materi kurikulum. Maksudnya di sini dari jenis-jenis materi isi atau bahan tentunya harus sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan keterampilan yang akan diisi atau dimuatkan dalam materi kurikulum ini, agar dalam kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan pengetahuan data akan lebih spesifik dan lebih jelas. Dan jenis-jenis materi kurikulum ini harus diuji dulu atau diobservasi dengan sedemikian mungkin agar sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, hukum, dan keterampilannya. Dan yang keempat yaitu kriteria penetapan materi kurikulum. Jadi secara umum kurikulum itu bisa ditinjau dari beberapa sudut siswa, yaitu tingkat kematangan siswa, apakah siswa itu sesuai dengan materi kurikulum itu dalam pembelajarannya. Dan yang kedua, tingkat pengalaman siswa, apakah siswa itu memiliki pengalaman yang luas untuk menerima penerapan materi kurikulum yang akan digunakan tersebut. Dan yang keempat, taraf kesulitan materi. Jadi kita harus melihat kematangan pengalaman siswa dalam memahami kesulitan materi yang akan disampaikan dalam materi kurikulum itu tersebut. Jadi kesimpulan dari isi atau materi kurikulum di atas ini maksudnya yaitu menyangkut proses penentuan bahan atau materi yang perlu dipahami oleh peserta didik melalui pengalaman serta kematangan siswa, yang mana dalam isi dan materi ini sesuai dengan perkembangan tujuan kurikulum serta kesesuaian antara masyarakat, siswa, dan ilmu pengetahuan, serta yaitu budaya masyarakat sekitar, serta siswa dan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman, seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan kami, yaitu Mas Ubed dan saya sendiri, Zulhak Panderang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.